Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang akan memaparkan video presentasi mengenai pajak pertambahan nilai. Di sini saya akan memperkenalkan rekan saya, yaitu ada Amelia Surbakti, Dewi Fatimah, Enesti Ika Tamara, dan saya sendiri Eka Linda Noviana. Berikut pemaparan akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu materi yang kedua, pemungutan dan objek PPN di Indonesia. Apa sih pengertian dari PPN itu? Mekanisme pemungutan PPN, penyetoran dan pelaporan PPN ada pada pihak pemegang atau produsen, sehingga muncul istilah pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor PKP dikenal dengan istilah pajak keluar dan pajak masukan. Nah, pajak keluar adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pada pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli atau memperoleh atau membuat produk. Objek pengenaan PPN. Objek pengenaan PPN itu yang pertama barang kena pajak atau BKB. Barang kena pajak adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang yang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan berdasarkan undang-undang. Yang kedua itu jasa kena pajak atau JKP, di mana pengertian secara umum adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau kemudahan untuk dipakai. Yang ketiga itu penyerahan barang kena pajak. Penyerahan hak atas BKB karena suatu perjanjian. Ada dua macam. Yang A itu pengalihan BKB karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Yang kedua itu penyerahan BKB kepada pedagang, perantara, atau melalui juru lelang. Dan yang keempat, penyerahan jasa kena pajak. Itu ada tiga. Yang pertama, setiap pemberian JKP. Yang kedua, pemakaian sendiri JKP. Yang ketiga, pemberian cuma-cuma JKP. Objek tidak kena PPN. Barang tidak kena pajak yaitu barang dari hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi minyak mentah, gas bumi, batu kapur, batu apung, pasir, kerikil, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya seperti sayur, buah-buahan, dan beras. Jasa tidak kena PPN, yaitu jasa pelayanan kesehatan medis. Contohnya seperti dokter umum, dokter hewan, dokter gigi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada jasa pelayanan sosial. Contohnya seperti pelayanan panti asuhan, panti jompo, lembaga rehabilitasi. Dan yang ketiga, ada jasa keuangan seperti penghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito, tabungan, dan sarana pembiayaan dan saluran dana. Subjek pajak pertambahan nilai pengusaha dan pengusaha kena pajak. Pengusaha adalah orang atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan aktivitas. Pengusaha dapat berupa pribadi atau badan. Pengusaha yang berbentuk melalui sebuah badan seperti PT, CV, firma, yayasan, dan lembaga. Pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Bukan pengusaha kena pajak atau non-PKP, yaitu pengusaha yang tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP. Pengusaha kecil, kriteria pengusaha kecil yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 68 KMK 03/2010 pada tanggal 23 Maret 2010.
pajak. Pertama, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% diterapkan atas. Pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kedua, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas. Ekspor barang kena pajak berwujud. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Selanjutnya, ekspor jasa kena pajak. Ketiga, tarif PPN 10%. Dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi atau peningkatan kebutuhan. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak DPP PPN. Pertama, harga jual. Harga jual adalah nilai yang berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Selanjutnya, yang kedua, penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang yang termasuk semua biaya diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak. Ekspor kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Ketiga, nilai impor. Nilai impor adalah nilai uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai. Keempat, nilai ekspor. Nilai ekspor adalah biaya yang seharusnya diminta oleh eksportir. Yang kelima atau yang terakhir, nilai lain adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Baik, di sini bagian saya menjelaskan tentang mekanisme pengenaan PPN. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 itu menggunakan metode kredit pajak atau metode faktur pajak. Jadi, metode pajak pertambahan nilai ini dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP, yaitu barang kena pajak, dan jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. PPN ini dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Di sini saya langsung memberikan contoh perhitungan PPN. Jadi, pengusaha kena pajak A menjual tunai barang kena pajak sejumlah 25 juta rupiah. Pajak pertambahan nilai yang terutang yaitu 11% di tahun 2024. Jadi ini saya ralat, dikalikan dengan 25 juta rupiah, maka pajak pertambahan nilai sebesar 2.500.000 rupiah yang merupakan keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak. Jadi, teman-teman semua, kesimpulannya yaitu pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai BKP atau JKP oleh dari produsen ke konsumen dan termasuk pajak tidak langsung. Dan yang menyetorkan adalah pihak produsen atau pedagang atau pengusaha kena pajak. Jadi, konsumen tidak menyetorkan langsung pajaknya ke negara. Sekian video presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.